Halo kawan, selamat datang di Kyota Hamzah Channel, dan kali ini kita akan membahas tentang jajanan, lebih tepatnya jajanan akulturasi dari orang Belanda ke Indonesia. Banyak sekali jajanan yang ada di Indonesia, mulai dari namanya koci-koci ataupun namanya lubi. Mungkin kalau lubi bingung ya, itu apa ya? Lubi itu kalau rasanya itu nogosari, pisang yang dibungkus dengan tepung tepung beras, dibungkus lagi dengan daun pisang yang dikukus. Ataupun jajan-jajan yang lainnya, ada yanggo, ada yang namanya rangin rangin atau apa ya, banyak jajan yang seperti sejenis kue pancong ataupun kue cubit dan lain sebagainya. Rata-rata makanan Nusantara yang asli itu berbahan dasar tepung beras ataupun tepung ketan. Tapi ada makanan ataupun jajanan yang berbahan dasar tepung terigu, dan itu biasanya adalah makanan yang umumnya dibuat untuk orang-orang Eropa, lebih tepatnya orang Belanda. Jadi ini ada akulturasi budaya antara orang Belanda dengan orang Nusantara, yang rata-rata juga pengusahanya adalah orang Tionghoa atau orang Arab, karena yang memiliki kebiasaan makan roti itu adalah dua orang ini, dua bangsa ini, bangsa Arab dan juga bangsa Cina. Nah, jadi sekitar abad ke-18 hingga abad 19, abad 20, industri roti itu lagi pesat-pesatnya, karena istilahnya Belanda sudah mulai menguasai banyak wilayah di Nusantara, mulai ada keamanan di daerah tersebut, lebih tepatnya dipaksa aman, sehingga investasi bisa berjalan dengan lancar. Investasi berjalan dengan lancar, banyak sekali pabrik-pabrik yang berdiri. Salah satunya adalah pabrik roti, susu, dan keju, termasuk es batu, karena es batu juga menjadi bahan pengolahan pembuatan roti. Dan roti itu banyak sekali jenisnya, mulai dari roti tawar, roti gandum, mie, terus ada namanya itu apa, yang pipi itu kayak, mungkin misalkan itu yang kulitnya kebab itu, dan lain sebagainya. Nah, umumnya roti dijual di daerah-daerah yang padat penduduk masyarakat Eropa ataupun masyarakat etnis Tionghoa ataupun Arab. Lambat laun masyarakat Indonesia juga ikut menikmati roti tersebut. Karena apa? Beberapa dari mereka, orang Arab dan orang Cina, memperkerjakan orang-orang lokal untuk bekerja di pabrik mereka, dan itu yang menimbulkan, oh gini tuh rasanya roti, hampir mirip seperti roti ini ya, hampir seperti ini ya, terus istilahnya menyebar ke daerah, dari satu tempat ke tempat lain. Terus ada namanya modifikasi, ada namanya penyesuaian lidah. Jadi yang biasanya itu roti itu asin umumnya diganti menjadi roti yang rasanya manis untuk orang di sini. Terus kebiasaan makan roti dan kopi juga mulai tumbuh subur di Indonesia. Nah, roti itu menjadi panganan yang dianggap praktis dibandingkan makan nasi, yang kadang masaknya pagi, kalau nggak dimakan siang nanti mambu itu basi. Roti setidaknya dia masih bisa awet sampai beberapa hari, kadang seminggu, kadang 2 minggu. Itu yang menjadi kelebihan dari roti. Dan banyak sekali varian-varian yang diuji coba, mulai jadi roti bakar, terus roti panggang, roti dicampur dengan es. Paling banyak dicampur es, contohnya es campur, es puter, biasanya menyelipkan roti tawar ke dalam
makanan tersebut, makanan ataupun minuman. Dan bahkan semenjak kemerdekaan pun masyarakat udah terbiasa makan roti karena dianggap praktis dan juga awet untuk disimpan. Banyak sekali pabrik roti yang kemudian sejak era kemerdekaan sampai sekarang itu banyak sekali yang variasinya banyak, mulai dari roti sandwich ada, ataupun roti selai, ataupun yang sekarang itu kayak roti dikasih misis itu ditempel, itu ya paling banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang ataupun yang perlu didiskusikan, monggo kita untuk diskusi di kolom komentar. Saya Giyota Hamzah pamit, salam.